Jadi Nabi Allah Isa alaihi salam mukjizatnya banyak. Di samping beliau Rasul, Nabi, kemudian menyampaikan hikmah, kitab, kemudian mendapatkan wahyu, Injil. Kemudian ketika masih kecil beliau bisa berbicara. Kemudian menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati karena di zaman Nabi Allah Isa alaihi salam ketika itu banyak orang-orang yang sombong, banyak orang-orang yang menyatakan dirinya hebat, menyatakan dirinya orang paling hebat dengan apa? Dengan banyaknya para atibah, para dokter. Ini di zaman Nabi Allah Isa ini banyak dokter-dokter yang hebat-hebat. Jadi ilmu kedokteran sudah ada pada zaman Nabi Allah Isa alaihi salam. Sehingga dokter-dokter yang hebat semua dikalahkan oleh dengan mukjizat Nabi Allah Isa alaihi salam, bahwasannya yang memberikan penyembuhan, kekuasaan tersebut tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi ini diutus sesuai kejadian yang ada pada di zamannya. Di antara mukjizat Nabi Allah Isa alaihi salam, di antara mukjizat Nabi Allah Isa alaihi salam ketika di zaman tersebut banyak orang-orang ahli dokter yang pintar-pintar, yang hebat-hebat, kemudian sombong. Mereka tidak mengembalikan kecerdasan mereka, kepintaran mereka, kesembuhan dari orang-orang yang sakit bukan karena Allah tetapi karena mereka. Nah, di sini Allah mengutus Nabi Allah Isa alaihi salam menjadi peranan untuk ijaz bagi mereka. Akhirnya bagaimana Nabi Allah Isa alaihi salam dengan ijaznya beliau? Annahu yusawwir minatin surah ala qadri muayyan ke surat at-tayr. Jadi Nabi Allah Isa alaihi salam mengambil tanah, kemudian tanah tersebut dibentuk sama Nabi Allah Isa menjadi sebuah burung. Menjadi sebuah burung, belum menjadi seekor, menjadi sebuah burung, seperti burung. Kemudian ditiup sama Nabi Allah Isa alaihi salam, hidup. Habis hidup terus terbang. Menjadi seekor burung. Tapi burung tersebut setelah terbang, ketika mereka kaget, terkejut, berpaling, burung itu terus mati. Gak hidup lagi. Ada yang mengatakan hidup terus. Tapi riwayat di sini hidupnya sebentar. Terbang, kemudian mati lagi. Maka ini di sini dibilang katanya mufassir, fa akhadha tinan wa sawwarahu wa nafakha fihi fa idza huwa yatir wa hum yanzuruna. Mereka memandang, lihat, oh masya Allah, terbang. Ini menunjukkan ijaz dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika pandangan mereka berpaling, mereka sudah tidak melihat lagi, sakata mayitan, kemudian menjadi mayit lagi. Untuk apa? Untuk membedakan liyatamayyaz fi'lal makhluq min fi'lil khaliq wa huwa Allah taala. Untuk membedakan kalau Nabi Allah Isa alaihi salam ini bukan Tuhan, beliau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan seseorang, menciptakan makhluk atau binatang, maka binatang itu akan hidup terus. Kemudian beranak pinak, punya keturunan. Tetapi kalau yang diciptakan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam hanya sesaat, untuk membedakan mana ciptaan Khalik dan ciptaan makhluk, untuk membedakan mana ciptaan Allah dan mana ciptaan Nabi Allah Isa alaihi salam. Ini dia. Jadi ilmu kedokteran sudah ada lama. Sudah sejak lama ilmu kedokteran. Jadi ilmu kedokteran bukan ketika di zaman Andalusia atau orang-orang Eropa, oh belum, tidak. Sejak zaman Nabi Allah Isa alaihi salam mereka sudah berlomba-lomba di dalam ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran mereka semua dikalahkan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam, dan Nabi Allah Isa alaihi salam juga bisa menghidupkan orang mati. Hebat Nabi Allah Isa alaihi salam.
Kemudian Nabi Allah Isa juga yubril akmah wal abras wa yuhyil mauta biidznillah. Dan Nabi Allah Isa bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang dulu ada penyakit namanya baros. Apa penyakit baros ini? Seperti kusta. Penyakit yang sulit yang tidak bisa disembuhkan di zaman tersebut. Ternyata Nabi Allah Isa alaihissalam beliau bisa menyembuhkan. Kemudian bisa menyembuhkan orang mati. Orang yang sudah mati disembuhkan oleh Nabi Allah Isa hidup. Subhanallah. Ini Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan beliau mengatakan biidznillah, yaitu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala.